Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yunda. Apa kabar Yunda? Alhamdulillah. Ini kok gak kelihatan ya? Baik, sesuai dengan jadwal ya teman-teman semua, Kanda Yunda. 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan Ayunda kita, Ayunda Rukmini Amar. Sebelumnya, mari saya akan membuka kegiatan diskusi kita pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ayunda Rukmini Amar, Ketua PW Aisyah Jawa Timur. Dan sebelumnya saya mohon maaf kepada Yunda dan teman-teman semua yang ada di wilayah Jawa Timur, terkhususnya karena di flyer kami jabatan Ayunda tercatat sebagai wakil PW Aisyah, padahal sebenarnya beliau itu adalah ketum. Mohon maaf sebelumnya. Baik, sebelum saya serahkan ke narasumber kita pada malam hari ini, saya akan membaca CV beliau. Beliau bernama Dr. Randa Hajar Rukmini Amar, MAP. Beliau lahir di Sumeneb pada 19 Desember 1959. Ya. Alamat beliau sekarang itu di Jalan Mertojoyo Selatan B 13 Malang. Terus status pernikahannya, beliau sudah menikah dan dikaruniai 2 orang putri. Riwayat pendidikan beliau itu SDN dan MADIN di Sumeneb. Terus PGAN 6 tahun di Sumeneb, S1 Fakultas Tarbiyah IAN Sunan Ampel Malang, dan S2-nya di Magister Administrasi Publik Unitomo Surabaya. Pengalaman organisasi beliau itu yang pertama Ketua Umum Kohati IAN Sunan Ampel, terus Bendahara dan Perkaderan Kohati di Cabang Malang, selanjutnya Ketua PDA Aisyah Kota Malang, dan sekarang itu menjabat sebagai Ketua PW Aisyah Jawa Timur. Dan masih banyak pengalaman organisasi beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk kegiatan beliau adalah dosen di Fakultas Fikih Universitas Muhammadiyah Malang dan konselor keluarga. Malam hari ini kepada Yunda, Kanda Yunda dan teman-teman semua yang hadir di les IG-nya Kohati, kita akan membahas terkait rukun dan syarat dalam pernikahan, yang dimana kita tahu bahwa pernikahan itu baik secara perspektif agama maupun negaranya itu telah mendapat legalitas dan ditetapkan sebagai sesuatu yang harus dianjurkan dan tentu harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan syariat agama maupun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tujuannya ya untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan kepada Ayunda narasumber kita, kepada Ayunda Rukmini Amar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, putus-putus atau jelas Yunda. Oh, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi oleh Allah kesempatan ya untuk istilahnya dengan jarak yang jauh akhirnya kita didekatkan ya dengan adanya teknologi yang perlu kita syukuri.
Untuk itulah maka ada kajian ya, bincang pada malam hari ini yang terkait dengan pernikahan ya. Jadi kalau kita berbicara pernikahan ya, sebelum bicara masalah syarat dan rukun ya, tentunya ada hal yang lebih penting dari itu, bahwa pernikahan itu adalah suatu berkaitan dengan kewajiban ya dalam syariat, yang di situ ada ketentuan, ada yang memang kalau kita bicara masalah hukum perkawinan itu ada yang bernilai wajib ya, kewajiban itu bagi siapa, maka kewajiban itu tentunya berlaku pada orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban dalam hidup setelah berkeluarga ya. Dan ada rasa khawatir kalau tidak menikah itu nanti akan tergelincir ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam syariat ya. Kemudian ada yang berhukum sunnah ya, sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk nikah serta memiliki kemampuan dan memikul tanggung jawab dari perkawinan itu, dan dia itu khawatir ya, kalaupun belum nikah sebenarnya dia bisa kok menahan untuk tidak melakukan zina, namun untuk menjaga ya keselamatan sunnah gitu ya. Ada yang bernilai dari sisi hukum itu menjadi haram ya, jadi menikah jadi haram bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk nikah namun tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tanggung jawab, seperti tanggung jawab sebagai suami harus mendidik istri kan, sehingga kemampuan di bidang keilmuan ya itu tentunya harus dimiliki ya, harus dimiliki, jadi memberikan nafkah. Jadi kalau hanya sekedar ingin ya, kadang-kadang ya jadi menikah untuk menggugurkan segala sesuatu yang menuruti keinginan saja, itu bisa berdampak pada haram. Bahkan makruh itu tidak disukai, kalau haram itu dibenci ya, kalau haram itu dibenci, kalau makruh itu tidak disukai ya. Bagi orang yang telah mampu dari sisi secara materi ya, memiliki kemampuan untuk menjaga pernikahan itu, akan tetapi mempunyai khawatir tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap istrinya sekalipun tidak sampai menyusahkan istrinya. Artinya itu nggak bisalah memberikan ketenangan kepada istrinya, jadi nggak bisa melaksanakan kewajibannya ya, walaupun tidak sampai menyusahkan si istri. Kalau haram itu ya dia selalu keberadaannya hanya menyusahkan istrinya gitu. Jadi pada hukum secara umum bahwa menikah itu adalah punya nilai hukum mubah ya, mubah secara umum bagi orang yang mempunyai harta, akan tetapi kalaupun ia tidak nikah ya, itu tidak ada rasa khawatir dia melakukan perbuatan zina. Itu jadi hukum asalnya itu adalah mubah, sehingga ketika mengenai perorangan ya itu lihat kepada kemampuan. Nah, siapa yang diwajibkan, siapa yang sunnah, siapa yang justru tidak disukai dengan pernikahan itu, bahkan sampai tingkatan dibenci ya. Nah, untuk itulah maka ada beberapa syarat ya di dalam pernikahan itu,
ya tentunya adanya kemampuan ya. Jadi ada kemampuan yang kemudian di dalam Islam itu juga ada seiman ya. Seiman itu menjadi hal yang dipersyaratkan hingga di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 ya, jadi jangan nikahkan ya perempuan yang beriman dengan laki-laki yang musyrik ya. Kenapa? Karena begitu sebaliknya ya. Jadi dalam artian ini menjadi syarat di dalam Islam itu adanya keimanan ya. Kemudian ada sekufu ya. Sekufu itu ada kesamaan ya dalam masalah pendidikan, ada dalam masalah latar belakang gitu ya. Ini juga menjadi sebuah syarat ya, soalnya khawatirnya nanti karena nanti suami istri itu kan ibaratnya burung ya, yang sebab burung itu bisa terbang tinggi karena ada keseimbangan sayapnya gitu ya. Nah, di sini kalau tidak ada kafa'ah sekufu ya, kaitannya dengan cara pandang dan sebagainya, bagaimana membangun rumah tangga yang bertujuan ya. Berumah tangga itu kan ada tujuan pernikahan itu. Yang pertama adalah litaskunu ilaiha, agar supaya kalian tenang. Jadi orang menikah itu ya diharapkan bisa saling menciptakan suasana ketenangan ya. Jadi saling, bukan pasif, tapi ada interaksi dari kedua belah pihak untuk bersama-sama ya membangun sebuah bangunan yang rumah tangga itu ya, untuk menciptakan suasana tenang, sehingga ya ketika satu tidak tenang, satunya harus hadir untuk memberikan ketenangan ya. Sedangkan itu tujuan. Kalau memiliki keturunan, terlaksananya hak dan kewajiban, saling tolong menolong, kemudian istilahnya memenuhi kebutuhan biologis, itu ada pada fungsi, bukan tujuan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak bisa menempatkan ini tujuan apa fungsi ya. Kalau fungsi itu kegunaan, artinya walaupun dari bagian-bagian fungsi itu sudah tidak ada, maka bukan berarti tujuan itu tidak tercapai gitu ya. Jadi sehingga tidak dikasih keturunan, misalnya oleh Allah pada surat Asy-Syura itu ayat 39, bahwa tidak semuanya oleh Allah itu dikasih keturunan. Bahkan ada yang dikasih laki-laki, ada yang dikasih perempuan, ada yang aku kasih laki dan perempuan, dan ada yang aku tidak memberikan keturunan itu ya. Sehingga ya ini menjadi ya penting berkaitan dengan jadi seiman, kemudian kafa'ah yang namanya sekufu itu menjadi syarat ya, menjadi syarat ya sebelum seseorang itu menikah ya. Jadi syarat rukun itu ya memang upaya dari ulama fikih ya untuk memenuhi bahwa rukun ini hal yang harus ada ya, yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi ada seperti adanya kedua belah pihak pasangan suami istri, ada wali, ada saksi, ada mahar gitu ya. Ada mahar yang memang sesuai dengan kemampuan. Jadi mahar itu bukan untuk membeli perempuan ya, tapi mahar itu sebagai pemberian penghormatan ya, berkaitan dengan sahnya sebuah pernikahan itu. Ya, jadi banyak sekarang ya orang yang katakan perempuan itu bagaimanapun harus ada walinya. Itu karena mungkin tidak mau ribet, akhirnya mencari wali hakim. Untuk wali hakim itu pun harus ada syarat-syaratnya. Nah, selama wali itu masih ada, maka perempuan itu tidak bisa meninggalkan itu. Jadi itu menjadi sahnya kaitannya dengan pernikahan itu di dalam Islam ya. Sehingga hal-hal yang seperti ini yang namanya adanya mahar, bahkan
mahar itu kalau yang nggak mampu ya, jadi sesuai kemampuannya. Bahkan ada yang hutang seperti Nabi Musa alaihissalam, itu maharnya dia bekerja selama ada penawaran 8 atau 10 tahun ya dari pihak perempuan. Namun Nabi Musa memenuhi sampai 10 tahun. Nah, ini ada di dalam perjanjian pernikah. Ya. Nah, nampaknya ya, umat Islam itu sendiri, jadi kalau ada dalam surat Al-Qasas kisah-kisah para rasul, termasuk bagaimana Nabi Musa alaihissalam ya ketika menikah yang tidak bisa memberikan mas kawin, kemudian ada syarat harus bekerja sehingga upahnya dari bekerja dengan mertuanya itu yang dijadikan syarat untuk mas kawin ya. Nah, sekarang fenomena sekarang seperti di Malaysia itu ada nikah misar ya. Nikah misar itu menjadi sebuah persyaratan dalam kaitannya dengan muslimah, para muslimah yang dia taat dalam beragama, ya dia rela membuat syarat suami tidak memberikan nafkah karena suami tidak bisa memberikan tidak bisa memberikan nafkah ya, tidak bisa memberikan nafkah secara sempurna ya, karena kita lihat kalau di Malaysia itu peluang orang bekerja itu memang pada perempuan ya, lebih diminati itu ya perempuan, sehingga situasi itu membawa pada laki-laki sehingga peluang untuk kerja itu menjadi berkurang. Maka mohon maaf kalau perempuan-perempuan yang istilahnya yang tidak solihah ya, maka dia dengan bekerja hasil kerjanya kan bisa membeli laki-laki gitu ya. Namun wanita-wanita yang beriman di situ memilih menikah dengan ada perjanjian pranikah bahwa mereka siap tidak dikasih belanja yang bersifat materi. Bahkan suaminya itu disebut suri oleh para ulama Mesir, Saudi, ya itu disahkan. Walaupun masih meninggalkan PR, dari putusan-putusan yang disepakati itu PR-nya apa? PR-nya adalah bagaimana berkaitan dengan hak anak. Karena suami itu juga berkewajiban, ayah itu berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak. Nah, ini masalah-masalah yang berkembang yang menjadi sebuah syarat bahwa suami itu berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, namun pada pada zaman yang sudah perkembangannya luar biasa, tidak menutup kemungkinan ya para suami itu tidak memiliki kesanggupan karena persaingan yang ketat, peluang lebih banyak pada perempuan ya. Maka ini yang terjadi, apakah itu boleh? Nah, ketika ada syarat yang disepakati, maka hukum itu bisa berubah gitu ya. Bisa berubah karena si istri itu telah merelakan. Dia tidak diberi belanja secara materi. Kenapa? Karena maka suaminya dikatakan suami suri ya, dalam artian tidak sepenuhnya memberikan tanggung jawabnya kepada istri. Nah, masalah-masalah pernikahan ini yang mungkin kita harus menyiapkan diri ya dengan perkembangannya zaman. Bisa jadi yang syarat dan rukun itu suatu ketika bisa berubah gitu ya, bisa berubah. Namun hal-hal yang penting ya seperti syarat yang berkaitan dengan harus seiman gitu ya, harus seiman, itu jangan dilanggar karena itu akan melanggar aturan-aturan Allah. Bahkan di surat An-Nur ayat 3, perempuan-perempuan ya, laki-laki pezina nikahkan dengan sesama pezina atau dengan yang musyrik gitu kan. Kenapa? Karena pasangan yang beriman, laki-laki beriman, perempuan yang beriman itu jangan sampai ternodai. Kenapa? Karena untuk kelangsungan ya,
kebersihan, ya, kesucian daripada keturunan ini perlu menjadi perhatian. Ya, jadi ini beberapa hal yang memang perlu menjadi perhatian kita semuanya, ya, terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam agama yang kita harus memahami hak dan kewajiban, kemudian ada tujuan yang akan dicapai. Nah, ini yang tidak banyak dipahami, bahwa orang menikah itu ada tujuan yang sangat suci di dalam Islam, yaitu litaskunu ilaiha, agar supaya kalian tenang. Ya, jadi bukan orang berumah tangga itu bukan terus membuat suasana menjadi salah satu dari pasangannya itu jadi susah gitu ya. Ya, ini konsep ini yang harus kita kembangkan, bahwa orang menikah itu bertujuan untuk mencari ketenangan. Nah, jadi kalau orang menikah kemudian tidak kalah bersaingnya dengan gedung DPR, ya, di situ berantem, ada piring terbang dan sebagainya. Nah, berarti itu sudah keluar dari konsep yang diharapkan di dalam Islam, bahwa menikah itu untuk menciptakan ketenangan. Nah, pada Quran surat Al-Fatah ayat 4, bahwa huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dia Allah yang telah menurunkan ketenangan itu pada hati orang yang beriman. Ya, sehingga ketenangan itu akan diperoleh, kuncinya adalah satu, menyiapkan hati. Ya, menyiapkan hati dengan penuh keimanan. Maka pilih yang beriman. Nah, ini kadang-kadang kita terkecoh dengan yang penting agamanya Islam gitu ya. Ya, agamanya Islam yang seperti apa? Yang beriman. Kalau kita memilih yang beriman, tentunya aman. Ya, jadi kalau agama memerintahkan agar supaya memilih yang beriman, supaya pernikahan itu menjadi aman, kelangsungan keturunan itu juga akan dijaga oleh Allah keamanannya. Ya, sehingga kadang-kadang ya perkembangan anak-anak muda sekarang, ya, jadi mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya berkaitan dengan fenomena perkembangan zaman, bahwa kadang-kadang menikah itu yang penting saling mencintai gitu ya. Ya, jadi memang saling mencintai itu adalah sebuah sesuatu yang memang harus ada, karena ada fondasi daripada untuk mencapai sakinah itu, instrumennya ada dua. Satu mawaddah, ya, ini yang bersifat biologis, jadi saling mencintai, ada rasa cinta. Kemudian yang kedua warahmah, saling kasih sayang, ya. Jadi bukan kasihan. Ya, jadi jangan sampai dibangun rumah tangga itu dengan prinsip karena kasihan, tapi karena kasih sayang. Kalau kasih sayang, tentunya di situ ada manajemen diri. Dalam artian tidak semuanya apa yang menjadi keinginan harus dituruti gitu kan. Ya, kenapa? Karena nanti ya harus berhemat, ada kewajiban-kewajiban agama yang memerlukan harta gitu ya. Ya, jadi ini beberapa hal yang menjadi hal yang penting ya, karena itu di dalam Islam kesolihan dan budi pekerti itu ya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, al-mar'atu sholihatu wal maskanu sholihu. Jadi ada 3 di antara anak Adam itu ada 3, dan anak juga ada 3. Adapun 3 kebahagiaan itu ialah istri yang soleh, ya, tempat kediaman yang baik dan kendaraan yang baik. Yang bisa membuat teladan itu ada 3 juga, istri yang perangainya yang tidak bagus, tempat kediaman yang tidak bagus, otomatis gampang roboh gitu ya. Dan kendaraan yang jelek yang di situ nanti pasti akan mengalami kemacetan di jalan ketika itu kurang bagus. Nah, hal-hal yang seperti ini
Ya, jadi bagaimana kok selalu perempuan gitu ya. Ya, jadi kenapa? Karena perempuan di dalam Islam itu adalah diharapkan sebagai kepala rumah tangga. Jadi suasana rumah yang bernuansa baiti jannati ya bagi keluarga itu kuncinya ada pada perempuan. Ya, jadi kalau perempuan itu tangguh ya, perempuan itu ya memiliki kekuatan ya, kekuatan keimanan, kesolihan, fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Ya, itu tentunya ya akan tumbuh dan berkembang generasi-generasi yang menjadi harapan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan kita semua. Ya, mungkin ini ya apa ada dialog? Kebetulan ada pertanyaan Yunda. Ini berkaitan dengan rukun pernikahan yang mana salah satunya berkaitan dengan wali. Ya. Halo, assalamualaikum. Ini putus-putus. Suara saya kedengaran Yunda? Iya, putus-putus. Putus-putus. Ini putus-putus. terkait dengan wali pernikahan. Ada pertanyaan yang membahas mengenai apakah pernikahan sepasang suami istri yang sudah hamil terlebih dahulu di luar pernikahan itu apakah sah atau enggak? Terus apakah setelah anaknya lahir akan dilangsungkan pernikahan ulang kembali, dan di mana status pernikahan anaknya? Apakah akan diwalikan oleh bapak biologisnya atau gimana Yunda? Karena kan kita tahu di fenomena masyarakat saat ini, fenomena yang hamil di luar pernikahan itu bisa dikatakan bukan hal yang tabu lagi, dan ketika anaknya menikah dan kebanyakan bapaknya yang menjadi wali, dan hal itu bagaimana menurut Yunda dalam pandangan Islam? Iya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, bahwa anak yang lahir tidak diawali dengan pernikahan yang sah, maka nasab ya, seperti halnya Isa bin Maryam. Jadi nasabnya kepada ibunya. Nanti di akhirat ya, jadi kalau ada ID card-nya, ya, itu kita ketemu dengan yang tidak ada bernasab ke ayahnya, berarti itu adalah anak yang lahir tanpa diawali dengan pernikahan. Kita lihat anaknya tetap suci, tidak bersalah. Namun ayahnya itu adalah ayah biologis. Ayah biologis dia hanya melaksanakan kewajibannya secara fisik, namun tidak bisa menjadi wali. Nah, sehingga walinya itu wali hakim ya. Kenapa? Karena dari pihak wali itu kan dari pihak laki-laki. Ya, untuk itulah maka kalau hakim menyerahkan ya, misalnya kepada ayahnya, ya dia hanya melaksanakan tugas aja. Tapi di catatan itu tidak dikatakan sebagai walinya. Walinya tetap menjadi wali hakim ya. Ya, wali hakim ya. Terus jadi untuk itulah maka Yunda, kalau misalkan pasangan suami istri ini menikah dalam keadaan si perempuannya sudah hamil duluan, apakah setelah melahirkan akan dilangsungkan pernikahan ulang atau gimana? Oh, tidak ada. Ya, tidak ada pernikahan ulang. Pernikahannya itu sudah sah. Ya. Kalau yang dinikahkan ulang itu karena kaitannya dengan masa iddah ya. Kalau ini kan tidak ada masa iddahnya. Ya, mereka
melakukan kesalahan, hanya harusnya ya memang di dalam surat An-Nur ayat 3 itu disuruh nikahkan. Kalau tidak dinikahkan, itu maka akan muncul permasalahan sosial. Siapa yang bertanggung jawab terhadap anak itu? Namun agama mengatur, ya artinya tidak bisa menjadi wali ya. Jadi nasabnya itu kepada ibunya. Di akhirat pun akan seperti itu nanti. Makanya ya hati-hatilah. Kalau di dunia itu bisa kan menyembunyikan ya sudah hamil 3 bulan, itu kan bisa. Nanti lahir prematur itu bisa, tapi akhirat itu tidak bisa disembunyikan gitu ya. Jadi sesuatu nanti akan menjadi kesaksian, akan memberikan kesaksian. Ya nanti nggak ada namanya nasabnya kepada ibunya ya. Jadi semua akan dilihat ya. Jadi nggak perlu diulang pernikahannya. Ya. Itu kalau tidak dinikahkan ya memang menjadi si malakama ya. Harusnya kalau di negeri kita yang mayoritas beragama Islam, oh ini yang sudah hamil, saya dulu pernah usul juga, nggak usah dinikahkan supaya ada efek jera untuk pembelajaran. Ya biarkan perempuan itu juga berhati-hati ya. Itu kan kadang-kadang ya sekarang dilakukan suka sama suka gitu ya. Namun ada persoalan baru nanti. Ya, terus siapa yang bertanggung jawab kalau anaknya lahir? Nah, akan muncul masalah sosial yang nanti akan banyak yang terlantar gitu loh. Pertimbangannya seperti itu, maka kembali dasar itu diambil dari surat An-Nur ayat 3. Ya, laki-laki pezina dengan perempuan pezina nikahkan atau nikahkan dengan orang-orang itu yang dijadikan cantik. Ya, jadi nggak perlu mengulang gitu ya. Ada pertanyaan kedua Yunda, dan ini pertanyaannya menurut Yunda, kapan sih waktu yang tepat untuk menikah? Ya, memang kaitannya dengan tidak ada sebuah pensyaratan ya, dalam artian itu dewasa gitu ya. Dewasa itu dalam artian balik ya, kalau di dalam Islam itu kan bisa membedakan ya. Kalau kita melihat ya, kalau Aisyah itu kan dikembangkan usia 9 tahun, padahal ya di dalam kaitannya dengan kalau secara historis ya hadis itu nggak pas. Kenapa? Karena waktu hijrah Aisyah itu usianya lebih kakaknya yang bernama Asma binti Abu Bakar itu lebih tua 10 tahun. Sedangkan Asma waktu itu umur 27. Ya, umur 27. Ya, sehingga Aisyah umur 17 tahun ketika hijrah. Nah, nikahnya tahun kedua hijrah. Berarti karena Aisyah umur 18 tahun. Kalau sekarang ya kematangan secara biologis, secara psikologis, ya kematangan secara ya agama, keimanannya itu. Kenapa? Karena mungkin secara biologis tentang kesiapan, ya bagaimana sih kalau masih usia begitu sudah melahirkan, padahal kesiapan dari dari seorang ibu ketika hamil itu kan dikaitannya dengan masalah kesehatan juga ya. Jadi usianya sudah banyak, tapi perilakunya seperti masih anak kecil. Sanggupkah mereka sudah menjadi istri? Istri itu dari kata imro'atun, serumpun dengan kata mir'ah, yang artinya cermin. Ya, sudah bisa dijadikan contoh bagi sekitar. Ya, itu di situ. Maka kemudian diputuskan bahwa sekarang itu ada 20 sama 25 ya. Ya diputuskan seperti itu ya, antara usia-usia seperti itu ya. Namun itu kadang-kadang ya yang penting punya ilmu lah. Ilmunya itu harus ada. Lah mau nikah nggak pernah belajar munakahat,
ilmu psikologi pasangan suami istri, ilmu kesehatan reproduksi nih ya. Makanya ya Kohati itu harusnya buat sekolah gitu, sekolah untuk perempuan, untuk belajar tentang bagaimana menyiapkan dirinya sebagai perempuan. Ya, gitu. Ya, Baik Yunda, masih ada. di sini ada satu pertanyaan via WA kaitan terkait hubungan pacaran, relasi pacaran yang dimana kita tahu bahwa ketika lawan jenis laki-laki dan perempuan ini pacaran, dan ketika si laki-laki memandang si perempuan dengan syahwat, itu bisa dikatakan dosa karena bukan muhrim kan Yunda. Tapi pada fenomena yang kita tahu saat ini, orang yang pacaran ada yang sudah berpegang tangan, ada yang sudah berpelukan. Gimana pandangan Yunda terhadap gaya pacaran yang seperti itu? Ada yang sudah ini ya, sudah debat di kamar berduaan, dibiarkan oleh orang tuanya, di kos-kosan, ya kayak sudah apa seperti halnya suami istri gitu ya. Nah, ini kalau saya gitu ya, itu kan harusnya laki-laki itu menjaga kehormatan perempuan, perempuan itu sendiri harus menjaga kehormatan dirinya. Ya, kenapa demikian? Karena kalau saya ke yang laki-laki ya, ke anak-anak muda, itu jangan sampai dikotori. Kalau misalnya ada jodoh, ya mereka nanti kan akan jadi ibu dari anak-anakmu. Yang perempuan itu juga seperti itu, gitu loh. Ya, jadi harus dijaga bahwa ini adalah yang punya hak hanya suami saya nanti, gitu ya. Sehingga ya dalam pergaulan yang seperti sekarang itu, kehormatan perempuan harus dijaga. Fasolihatu ayat 34 surat An-Nisa, qanitatun hafizatun bil ghaibi bima hafizallah. Jadi wanita yang solihah itu yang hafizah. Hafizah itu bukan hanya hafal Al-Quran 30 juz. Ya, mampu memelihara kehormatan dirinya sebagai perempuan. Ini PR kita ya dari Kohati. Nah, ini yang harus menjadi motor sebagai penggerak gitu ya untuk bagaimana menjadi perempuan yang pantas untuk mendapatkan gelar sebagai perempuan yang solihah di tengah-tengah apa ya, tengah-tengah kebebasan ya. Jadi orang kalau saya ngomong zaman dulu nanti kan keliru kalau di anak-anak muda sekarang ya, jadi masih mahasiswa juga berorganisasi menjadi aktivis, itu apa? Jadi harus dijaga ya, jadi harus bisa menjaga diri dalam artian jangan sampai menjadi sorotan ya di dalam apa pergaulan ya, pergaulan terhadap yang bukan muhrimnya itu ya. Jadi kayaknya ini harus dimulai dari perempuan. Ya, perempuan yang harus contoh. Ya, kalau perempuannya ibaratnya ini ya, kalau kucing dengan dendeng, katanya dendengnya itu adalah kita perempuan, maka kucing itu tidak akan bisa ketika dendeng itu ditaruh dengan rapat. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ini nanti doa gitu ya, mohon terus kepada Allah supaya Allah memberikan pengawasan ya, sehingga kita memelihara kehormatan ya, karena apa, kita berharap nanti masih ada kelangsungan keturunan ya, sehingga nanti kewibawaan itu tentunya akan hilang gitu ya. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang itu tidak pantas dilakukan oleh kita sebagai perempuan muslimah yang di situ dalam konteks ya keilmuan ya, yang yang kalau orang sudah berilmu kan tampilannya harusnya beda, tapi realitanya kok nggak ada beda gitu ya. Ini mungkin yang jadi perlu jadi kita diskusikan gitu ya, gimana caranya merubah ya feminisme itu, bahwa perempuan yang tangguh adalah perempuan yang mampu menjaga kehormatannya karena iman kepada Allah. Ya,
Baik, masih Untuk ada? teman-teman Kanda Yunda yang ada di live IG yang mau bertanya, boleh menulis di kolom komentar ya. Karena kebetulan sesi kita pada malam hari ini itu hanya 1 jam, jadi mohon untuk Kanda Yunda yang mau bertanya silakan tulis di kolom komentar. Oh ya Yunda, saya bisa dikatakan saya punya pertanyaan nih Yunda, terkait dengan fenomena. Saya pernah mendengar pernyataan seorang laki-laki yang mereka bilang bahwa seburuk-buruknya kami laki-laki tidak akan pernah mau dengan perempuan yang memang sudah buruk katanya. Kami tentu akan memilih perempuan baik-baik untuk menjadi ibunya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, yang membuat si perempuan itu buruk tentu adalah dia laki-laki. Kenapa sih ketika dia sudah membuat si perempuan ini buruk, kenapa dia harus mencari perempuan yang baik-baik, bukannya malah bertanggung jawab dengan perbuatannya dia? Bagaimana menurut Yunda tentang pernyataan tersebut? Ya, jadi memang di ayat 26 surat An-Nur itu sebuah teguran kepada Rasulullah di saat Rasulullah ragu dengan tuduhan bahwa Aisyah itu berselingkuh, bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi begini, itu kuncinya memang laki-laki itulah yang harus menjaga kehormatan perempuan. Ya, itu. Maka begini ya, Rasulullah itu kan saya pernah membaca seperti ini, gambaran singkatnya gitu ya, bahwa kalau laki-laki mampu menjaga kehormatan perempuan, maka Allah akan menjaga keturunannya, bukan? Allah akan menjaga keturunan yang perempuan. Nah, ini yang harus dikembangkan. Ya, supaya laki-laki justru dipercaya menjadi qawwamuna 'alan nisa, menjadi pengayom, penguat gitu ya. Ya, jadi kalau dia main-main dengan perempuan ya, dia jangan sampai lupa bahwa Allah, kamu nanti akan diuji dengan keturunannya. Nah, ini kan juga akan membahayakan dirinya sendiri. Jadi laki-laki yang terhormat itu adalah yang pandai menghormati perempuan. Ya, itu di situ. Nah, jadi apa fenomena yang dengan kata-kata yang seperti itu ya nggak benar. Kalau kita kembali ke Islam ya, laki-laki pezina nikahkan dengan sesama pezinanya supaya tidak merusak yang baik-baik gitu. Ya, jadi nanti kan katanya dengan kelangsungan keturunan, makanya harus dinikahkan gitu. Ya, itulah ketidakadilan gitu ya. Jadi itu termasuk bagian dari ketidakadilan di dalam pandangan Islam seperti itu. Ya. Linda, ada Masih pertanyaan ada? di kolom komentar. Ada pertanyaan di kolom komentar terkait masa idah. Ketika seorang perempuan masih dalam masa idah, tetapi dia menjalin hubungan dengan laki-laki lain, bahkan sampai melakukan hubungan suami istri, bagaimana hukumnya menurut Islam, Iya. Linda? Iya, iya dia berzina. Dia adalah perempuan yang apa istilahnya itu masa iddah itu ada hak suami loh. Masih ada hak suami. Makanya khidbah pun melamar ya perempuan itu nunggu masa iddahnya habis. Jadi Al-Quran bukan hadis loh ya. Bukan hanya hadis, tapi Al-Quran memberikan penjelasan seperti itu. Nah, itu sudah termasuk pengkhianatan terhadap pernikahannya. Ya, jadi itulah nanti mereka misalnya sudah apa gagal dengan suaminya itu akan ketemu nanti yang seperti itu lagi gitu loh. Makanya ada sunnatullah yang berlaku, hukum sebab dan akibat itu harus hati-hati di dalam kehidupan. Ya, ya. Jadi pezina dia sudah. Ada juga pertanyaan terkait ini terkait wali ya Yunda, yang dimana
ketika seorang perempuan menikah dan dia sebenarnya masih memiliki wali yang sah, tetapi si perempuan ini memilih wali hakim, apakah pernikahannya itu sah menurut agama? Mohon penjelasannya, Yunda. Jadi walinya masih ada, kecuali walinya itu menyerahkan kepada hakim. Kan ada toh, Pak Hakim, mohon maaf saya tidak punya kesanggupan untuk menyampaikan ya karena takut salah gitu kan, menyerahkan. Tapi kalau walinya ada kemudian karena tidak sepakat ini ya, jadi alasannya wali hakim itu banyak sekali itu syarat-syaratnya untuk bisa diwali. Jadinya apa? Ya nggak memenuhi syarat. Kalau nggak memenuhi syarat, maka tentunya ya bagaimana dengan pernikahannya? Ya, jadi tidak memenuhi syarat. Ya sah apa enggak? Ya jelas enggak. Ya. Jadi ada ketentuan wali hakim itu. Jadi perwalian nasab atau kerabat pindah kepada wali hakim bisa bersifat perorangan ataupun lembaga. Seperti hakim itu seperti kepala KUA menyerahkan kepada kepala KUA apabila satu wali nasab memang sudah tidak ada. Itu yang boleh hakim. Sudah nggak ada, dicari itu di silsilah keluarganya nggak ada. Ya, yang wali ya. Yang kedua, wali nasab bepergian jauh, tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat itu, seperti memberikan kuasa kepada adik atau kakak lelakinya. Ya, jadi nggak ada yang diberi kuasa. Ya, sehingga maka hakim yang bertindak itu. Kalau jauh ke luar negeri, tidak ada informasi juga, tidak memberikan apa istilahnya kuasa ya kepada wali-wali yang lain, ya maka di sini wali hakim bisa menikahkan. Nah, kemudian yang ketiga, wali nasab kehilangan hak perwaliannya. Seperti ada ayah tapi beragama lain. Oh, ada saudara kandung tapi agamanya beda. Ya, itu maka hakim yang menikahkan ya. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali. Ada ayahnya, tapi nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena tidak setuju. Tidak setujunya bukan masalah agama, tapi karena masalah ekonomi ya. Misalnya masalah yang ini baru hakim di sini harus menikahkan. Karena apa? Alasan wali menolak itu tidak pas gitu ya. Ya bolehnya menolak itu kan karena misalnya si laki-lakinya itu penjahat atau agamanya lain, ya punya akhlak yang buruk, ya itu di situ. Tapi kalau baik-baik saja, tidak beralasan karena hanya kedudukan, pangkat, nah di sini maka hakim yang bertindak menjadi wali boleh. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya. Contoh, dengan misanan ya, sepupu itu kan sepupu itu kan bisa menjadi laki-laki, ponakannya ayah itu loh. Ya, kalau ayah nggak ada, ayahnya nggak ada, yang laki-laki pamannya nggak ada, itu kan bisa. Nah, di sisi lain itu kan bisa menikah dengan saudara sepupunya. Nah, ini menjadi apa? Ya nggak ada lagi udah. Ya, jadi kan pernah wali gitu, akhirnya wali hakim yang menikahkan. Ya, jadi ada 5 ketentuannya. Ya, ada 5 ketentuannya. Jadi selama itu masih jangan sampai orang tuanya nggak dikasih tahu. Kenapa? Karena mau nikah duluan. Kalau kasih tahu nggak disetujui. Kalau kuliahnya belum selesai misalnya. Ya, ini sudah nggak sah pernikahannya. Ya. Masih ada? Baik teman-teman yang mau bertanya silakan ditulis di kolom komentar ya. Saya masih buka 2 pertanyaan untuk audiens yang hadir. Oh iya Yunda, terkait tadi wali, gimana kalau misalkan fenomena yang dihadapi mirip kayak gini? Misalkan si perempuan ini dari kecil dia nggak tahu
bahwa ayahnya masih hidup. Karena dia mengetahui dari mamanya bahwa ayahnya ini sudah meninggal dunia. Tapi pada realitanya ayahnya itu masih hidup dan sudah memiliki keluarga yang lain. Sampai ketika mama si perempuan ini sudah meninggal, di akhir hayatnya pun mamanya ini nggak memberitahu bahwa ayahnya masih hidup, dan ketika dia memutuskan menikah tapi menggunakan wali hakim karena dia nggak tahu keluarga ayahnya siapa aja yang masih hidup, dia sama sekali nggak tahu bahwa dia masih memiliki hubungan keluarga dari ayahnya. Cuma yang dia tahu dia hanya mempunyai mama. Terus akhirnya dia memutuskan menggunakan wali hakim. Gimana menurut pandangan agama, Yunda? Ya, jadi sesuatu yang karena tidak tahu, karena hilaf, ya itu adalah berkaitan dengan hukumnya berubah jadi darurat gitu ya. Ya, jadi artinya yang asalnya nggak boleh jadi boleh karena ketidaktahuannya gitu ya, sehingga menjadi sah gitu. Biasanya kalau KUA yang ngerti itu akan dicari sedemikian rupa, akan ditanya biasanya itu berada di mana ayahnya ya. Itu kan jadi sudah kebohongan. Itu yang dikatakan oleh Rasul bahwa perbuatan yang dibenci oleh Allah adalah boleh tapi dibenci talak. Yang dibenci itu mutusnya hubungan itu. Jadi menganggap ayahnya sudah nggak ada gitu ya. Karena akhirnya kan ada kebohongan, padahal antara ayah dan anak, ibu dan anak itu kan sesuatu yang tidak bisa diputus karena perceraian gitu kan. Ya, hubungan ayah orang tua dengan anak itu kan tidak ada suratnya, istilahnya begitu. Ya. Para Kanda, Yunda, teman-teman yang ada di live IG yang mau memberi pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya, karena kesempatan kita live malam ini hanya 1 jam dan kebetulan tinggal 15 menit lagi. Jadi yang masih penasaran terkait rukun dan syaratnya pernikahan, silakan ditanya-tanya sama Yunda Rukmini melalui kolom komentar ya teman-teman, nanti akan saya baca. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan, Yunda. Ya. Jadi memang sebelum menikah ya itu perlu memiliki bekal ya, memiliki bekal berupa ilmu. Ya, jadi jangan hanya sekedar modalnya cinta itu enggak. Jadi bukan itu, karena menikah itu adalah melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi yang ada nilai ibadahnya, ada nilai sosialnya, ada nilai-nilai saling tolong menolong antara satu dengan yang lain ya. Maka bekal yang harus ini ya tentang munakahat, tentang psikologi pasangan suami istri, kesehatan reproduksi, kemudian mengenal tipologi, ada komunikasi, kemudian apalagi itu ya, manajemen keluarga, bagaimana menjadi sakinah, ada keuangan gitu ya. Ini hal-hal yang orang kerja aja itu butuh ijazah kok ya. Jadi kalau di Malaysia itu kalau tidak lulus, tidak mengikuti kuliah nikah, itu pemerintah tidak mau menikahkan. Ya, tidak mau menikahkan. Jadi kalau sekarang angka perceraian semakin meningkat, ya, kemudian pernikahan dini mulai marak, dispensasi nikah itu juga mulai marak, maka solusinya apa? Ya harus istilahnya memahami kembali, ya dalam artian sekarang ini badannya cukup
cukup apa namanya ya kencang, maka juga ilmunya harus kuat. Ya karena dengan iman dan ilmu itu akan melahirkan amal gitu ya. Amal yang tentunya berdasar iman dan ilmu itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini ya cukup untuk apa? Saya ada satu pertanyaan Yunda, dan ini masih mengganjal di saya udah beberapa tahun terakhir sih, habis ya sekitar 3 tahun yang terakhir saya pernah berdiskusi sama teman saya laki-laki terkait mahar pernikahan, yang dimana karena berdasarkan dengan adat istiadat dan turun-temurunnya di masyarakat, yang dimana mewajibkan bahwa mahar pernikahan itu adalah seperangkat alat sholat. Ketika saya mengatakan bahwa seperangkat alat sholat itu bukan mahar yang wajib, saya bilang, tapi dia mengatakan bahwa gimana sih untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah tentu harus berlandaskan dengan ketakwaan, keimanan, dan salah satu yang harus ada dalam pernikahan itu ya maharnya itu harus seperangkat alat sholat. Sedangkan kita tahu bahwa untuk maharnya perempuan itu ketika pernikahan yaitu yang sesuatu yang tidak merendahkan perempuan dan tidak memberatkan si laki-laki. Tapi kan implementasinya di lapangan di masyarakat karena sudah budaya kayak mungkin Yunda, mereka mewajibkan di mahar itu adalah seperangkat alat sholat. Gimana pendapat Yunda? Ya, mahar itu pemberian penghormatan, bukan membeli perempuan gitu ya. Jadi bagaimana sih menghormati perempuan itu? Maka Rasulullah kalau mau ikut sunnah Rasulullah itu 200 ekor unta loh. Berapa itu? Untuk sekarang loh ya. Kalau dikeruskan sekarang gitu ya. Jadi begitu banyak gitu Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah. Dia sampai menjual baju besinya. Padahal baju besi itu adalah alat untuk berperang. Ya, dibeli oleh Utsman bin Affan. Setelah itu dijadikan kado pernikahan buat Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi kalau nanti ada hulu itu istri menggugat kalau mau bercerai karena suaminya jahat tidak mau menceraikan ya, itu maka di situ mengembalikan mahar. Nah, kalau seperangkat akan alat sholat bagaimana mengembalikannya? Ya, jadi materi ya. Jadi materi. Coba kembali kepada Nabi Musa, kita nggak usah nyari contoh jadi yang lain-lain gitu ya. Nabi Musa itu loh sampai karena nggak punya kemampuan bekerja dia, hasil jerih payahnya itu dipakai bayar untuk itu. Ya karena itu menunjukkan ya kalau saya seperangkat alat sholat itu jadikan peningset itu seserahan. Artinya pemberian hadiah dari mertua kepada ini. Namun kalau mahar mas kawin itu sebuah gambaran bahwa laki-laki itu sudah punya kemampuan untuk membiayai kehidupan keluarganya. Itu test case-nya. Jadi kalau ngasih mas kawin aja belum bisa, memberikan cincin emas yang 1 gram aja nggak mampu, bagaimana nanti ya memberikan kewajiban kepada istrinya gitu loh. Itu ke situ. Ya harusnya ditunda, jangan nikah dulu. Berarti kan belum mampu gitu ya. Termasuk belum mampu mendidik istrinya ya. Lain kalau memang seperti kasus di Malaysia karena susahnya laki-laki mencari pekerjaan yang pasti gitu ya. Itu kasus gitu. Ya, masih ada kayaknya tadi ya. Perempuan dianiaya. Ini ada pertanyaan Yunda terkait perempuan. Jika perempuan itu rusak, maka runtuhlah negara ataupun agama. Bahwa kita lihat fenomena yang terjadi, banyak perempuan yang dianiaya, ada pemerkosaan dan lain sebagainya. Dan bagaimana pandangan terkait fenomena tersebut? Ya, jadi Anissa Imadul bilanya perempuan
perempuan itu menjadi tiang negara gitu ya. Kalau baik maka baiklah semua, itu kan sebuah pesan bahwa perempuan itu ya di tangan perempuannya itulah nasib bangsa ini, karena yang mengandung, melahirkan, menyusui artinya punya hubungan yang begitu dekat dengan anak-anaknya. Maka dari itu sekarang yang ada pemerkosaan, penindasan, menjual perempuan, ya itu kembali kepada perempuan ya sebagai ibunya. Nah, disinilah sekarang yang harus dirubah. Kita carikan solusi, maka perempuan harus menyampaikan kepada anak laki-lakinya agar biasa menghormati perempuan karena ibumu perempuan. Kalau kamu nanti dikasih oleh Allah anak perempuan, diperlakukan seperti itu, ya ini kayaknya dibutuhkan komunikasi yang tepat dari seorang ibu kepada anak laki-lakinya. Ya, ini kayaknya sekarang itu karena sudah lebih ya kurang ini ya, para ibu kadang-kadang lupa bahwa zamannya sudah berbeda. Makanya yang harus disampaikan itu pendekatan-pendekatan ini ada kaulan sakila ya, kata-kata yang memang menyentuh ya, baliwa yang sampai kepada hati anak-anak itu. Maka kata Bung Hatta, mendidik satu perempuan sama mendidik satu bangsa. Ya, jadi untuk itu ya kajian-kajian yang berkaitan dengan bagaimana perempuan bisa melaksanakan kewajibannya itu harus sering dilakukan. Ya, jadi jangan hanya menyalahkan penindasan, ya berarti bagaimana dia ibunya mendidik anaknya kok menjadi terus menindas perempuan, mukul perempuan, itu kan kembali kepada perempuan lagi jadinya. Ya, supaya ya harus kita lakukan perubahan. Ya, metodologinya, pendekatan. Jadi yang harus banyak dekat ya seorang ibu dengan anak laki-lakinya. Untuk pesan, ibumu perempuan Dona, kamu harus menyayangi. Nah, itu kan harusnya begitu. Jangan merusak perempuan nanti. Nanti kalau kamu punya anak perempuan, diperlakukan seperti itu, ya. Itu kalau ibunya yang ngomong itu, anak laki-laki biasanya lebih hati-hati, ya. Oh, ini kemarin ada kok sudah diterima kerja di sebuah tempat. Karena ibunya melarangnya, jangan, bis pokoknya nggak usah jauh-jauh dari ibu. Ya, nggak berani kan? Nah, laki-laki yang nggak berani kalau dengan ibu itu. Kita punya senjata, tapi senjata itu jangan digunakan sembarangan gitu ya. Ya, barangkali gimana? Cukup? Ya. Mungkin untuk malam ini cukup Yunda, tapi sebelum diakhiri mohon untuk menyampaikan closement-nya terkait syarat dan rukun pernikahan. Alhamdulillah pada malam hari ini bahwa kaitannya dengan syarat itu sesuatu yang harus ada, yang kemudian rukun itu sesuatu yang harus dimunculkan. Jadi syarat dan rukun itu menjadi hal-hal yang penting yang berkaitan dengan sahnya sebuah pernikahan. Jadi jangan sampai pernikahan itu ada cacat di dalamnya yang tentunya akan berdampak di sini pada hal-hal yang nanti akan merugikan pada tercapainya tujuan dari pernikahan itu, yaitu menciptakan suasana yang tenang, ya kemudian juga akan kelangsungan ya kebaikan kesolihan dari generasi itu, ya itu maka jangan sampai tidak memperhatikan yang terkait dengan syarat dan rukunnya. Ya, saya akhiri. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah di lain kesempatan kita berjumpa lagi.
Salam untuk teman-teman. Mungkin kita akan berjumpa lagi di minggu-minggu selanjutnya ya dalam kegiatan sudut pandang. Assalamualaikum. Selamat malam semua.